Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mustamin Tewa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu aplikasi bernama Prezi. Prezi ini satu aplikasi yang sangat memudahkan kita dalam membuat presentasi interaktif, presentasi multimedia. Sangat banyak template yang ada di sini yang bisa kita lihat. Di sini jumlahnya ada 116 dan ini bentuk-bentuknya kira-kira seperti itu. Bagaimana contohnya? Kalau misalnya seperti ini dalam keadaan kosongnya, saya mengambil salah satunya. Kita tunggu sejenak. Ini akan loading seiring kecepatan komputer kita. Jadi bagi yang lama loadingnya ya berarti mungkin jaringan internet kita juga yang agak lambat bisa juga mempengaruhi ya, karena ini online. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi ketika tulisan ini kita letakkan di sini presentasi kita dan kita next, dia akan bergerak seperti ini, kemudian menampilkan slide berikutnya, kemudian slide selanjutnya, slide berikutnya, ini selanjutnya, kemudian masuk ke sini, kemudian kembali lagi ke sini. Itu dia, itu model-modelnya ya. Jadi kita cukup hanya mengisi saja. Seandainya dalam presentasi itu ada pertanyaan, kita bisa mengklik home. Dia dalam mode tampilannya ada pertanyaan berkaitan dengan slide yang kita jelaskan. Kita bisa mengklik slide itu. Nah, dia akan langsung ke sana. Dan ini bisa diklik lagi, kemudian kita standby lagi dalam presentasi kita, dan begitu ada pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan di slide tertentu, kita bisa mengkliknya langsung, dia akan menuju ke sana. Nah, ini dia. Jadi cantik. Ini murni semua, tidak ada campur tangan kita di dalamnya. Aplikasi Prezi lah yang mengatur rutenya ya, sehingga kita sisa memainkan saja, mengisi konten-konten yang sesuai. Bukan hanya tulisan. Jadi ini sungguh menarik ya. Ini dalam mode edit, kita sisa mengisi di sini. Nah, tetapi untuk video ini saya belum akan menunjukkan bagaimana mengisinya, lebih kepada bagaimana menggunakan ini ya. Karena lanjutan dari video ini saya sudah akan mengambil satu contoh, lalu mencoba mengambil template untuk menunjukkan bagaimana hasilnya pada saat saya menggunakan aplikasi ini. Oke, ini saya bisa close dulu untuk kembali ke mode-mode ini. Nah, saya akan mengambil satu template lagi. Ini dia. Kita tunggu lagi tampilannya seperti apa. Oke, ini dia untuk template yang kedua yang saya pilih. Tampilannya seperti ini. Saya selalu memaximize di sini. Kemudian kita preview bagaimana tampilannya. Dia akan menuju ke sini, tinggal diisi teks, gambar atau video. Kemudian menuju ke tampilan berikutnya, tampilan selanjutnya, tampilan selanjutnya, tampilan berikutnya. Ini dia. Lalu kembali ke sini. Dan seperti yang tadi, bahwa ketika kita ingin dalam presentasi itu ada yang ingin dijelaskan, mau mundur satu-satu juga bisa. Ini back dengan mengklik tombol ini ya, mundur. Tapi nampaknya kita akan sedikit kesulitan ketika kita menggunakan slide-nya, misalnya ada 30 lalu mundur satu-satu. Jadi saya sarankan ketika mengisi tampilan ini ya klik home. Jadi semua secara keseluruhan akan terpreview tampilannya. Dan pertanyaan-pertanyaan mana saja tentu kita harus menguasai presentasi kita, dan bagian mana saja yang diminta ya kita sisa mengklik saja. Jadi kalau misalnya di sini ada pertanyaan, langsung klik, ini akan tampil seperti itu ya. Lalu kembali lagi ke home. Jika ada lagi pertanyaan berkaitan dengan ini ya kita sisa mengklik. Nah, ini menariknya karena kita atau pengguna hanya mengisinya saja. Nah, ini saya lebih kepada bagaimana menunjukkan dulu template-template yang ada. Saya akan memilih lagi satu template yang mungkin
menarik. Nah, ini dia yang ada gambar-gambar ya. Oke, saya memilih template. Nah, tampilannya seperti ini dalam kondisi ini ya, mode show overview. Ini kelihatan. Untuk template ini kira-kira kalau dalam pembelajaran cocoknya untuk pahlawan ya. Jadi kalau pahlawan kita gelar di sini foto-fotonya, lalu kita jelaskan satu persatu. Jadi mari kita lihat seperti apa tampilannya. Kalau saya mengklik dari sini next, dia akan menuju ke slide yang pertama, kemudian ini penjelasannya, kemudian gambar slide yang kedua, ini penjelasannya, kemudian slide yang ketiga, ini penjelasannya, slide yang keempat, ini akan kembali lagi ke sini. Jadi bebas kita mengisi apa sih, tergantung kreasi. Itu template untuk yang ini ya. Dan yang lainnya saya juga akan tetap mencoba memilih satu lagi supaya kita lihat seperti apa hasilnya. Ini ada yang gambar topi. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Oke, saya maximize dulu karena saya akan mempresentasikan yang ini. Nah, kemudian kita kembali kepada ini, mengklik tombol next, dan di sini diisi tulisan ya, atau diisi gambar. Nah, ini berikutnya, ini selanjutnya yang ini, ini bisa dilanjutkan kalau masih kurang, dan seperti itu. Nah, kemudian kembali ke mode home. Jadi kalau saya sih ini menarik. Contoh, jadi ketika misalnya saya suka dengan template ini, saya bisa mengklik ini ya, mode edit. Nah, kita langsung masuk di situ. Jadi hanya mengkliknya saja, lalu kita menulis presentasi multimedia ini ya. Oke, mana? Oh, ini dia. Ini saya lihat dulu. Nah, kira-kira seperti ini tampilannya. Pada saat saya mengklik next, dia akan menuju ke sini. Nah, saya harus mengisi apa nih? Presentasi multimedia. Nah, oke, saya escape lagi. Presentasi multimedia. Materi hari ini atau pelajaran hari ini. Ini kita bisa mengisinya. Jadi saya isi sembarang saja dulu ya. Tools hyper snap. So kira-kira itu sasaran kita yang pertama. Kemudian Microsoft PowerPoint, kemudian autoplay, Media Studio, autoplay, menu, Wheeler ya, contohnya seperti itu. Dan kalau mau dibesarkan, ini ya, ini dikecilkan, ini dibesarkan, sisa ditarik supaya tampilannya sesuai. Ini kita bisa mengedit, bisa mendelete ya, bisa mengedit. Kemudian kita juga selain menulis ya, materi hari ini, kein tangan dulu ya. Ini saya meletakkannya. Kemudian di sini ada menu insert image, insert simbol, YouTube, favorit. Ini banyak yang harus kita coba. Bahkan di sini ada from file PDF, video, dan PowerPoint. Jadi bahkan musik juga bisa. Sehingga ini menjadi presentasi luar biasa. Kita hanya sisa meletakkannya saja, mengisinya saja dengan materi yang sesuai. Jadi contoh image, saya mengambil ini sudah ada foto saya di sini, saya ambil saja contoh ya. Ini oke. Ini masih oke. Nah, ini dia. Jadi sesuai gambar konten apa aja yang Anda mau isikan.
tentu harapannya adalah sesuai dengan apa yang Anda jelaskan ya. Kemudian ini mengklik, jadi tampilan ini kan seperti PowerPoint ya, PowerPoint. Jadi ini slide kedua, slide yang ketiga, pada saat dia pindah apalagi, dan seterusnya. Ini bisa materi minggu atau materi minggu kedua atau materi pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 apa kira-kira yang akan dipelajari. Karena ini hanya contoh, saya hanya mengisinya supaya ini bisa dilihat nantinya. Kita akan membahas flip album, kemudian Prezi sendiri, Prezi, kemudian ini animasi. Ini kita sisa flip album, Prezi, atau ini lebih cocok X ya, Excel nih, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya apa lagi, materi ke 4, tadi materi ketiga ya, sini materi hari ini, kemudian materi ke pertemuan 2, materi pertemuan 3. Sisa diisi. Materinya apa? Saya tidak usah menunjuk ya, itu ya. Sini lagi materi pertemuan 4. Saya akan mengcopy paste saja supaya jangan terlalu lama. Copy, kemudian ke sini. Tentu materi pertemuan 5. Ini sudah selesai. Ada 8 slide yang disiapkan. Saya mulai dari ini ada materi pertemuan 3. Saya akan mencoba mengisinya dengan simbol ya, untuk kita lihat simbol-simbol apa yang ada di situ. Ini dia. Banyak gambarnya. Ini banyak sekali gambar-gambar yang dia siapkan. Luar biasa ya. Jadi misalnya ini saya double klik, dia akan masuk. Jadi kita bisa meletakkannya di mana saja. Kemudian ini, atau saya letakkan lagi ya. Kemudian yang ini gurunya yang ketiga. Ini disiapkan materi. Ini bisa kita susun-susun ya. Ini gurunya kira-kira seperti itu ya. Kemudian ada materi lain, apa gambar-gambar lainnya. Di sini ada handycam ya, katakanlah peralatan yang kita butuhkan ya. Ini oke. Ini gimana? Cut saya akan cut. Oke. Kemudian jam, kemudian mikroskop, ini kamera. Ini jadi menarik ya, katakan saja ini peralatan multimedia nanti yang akan dibahas. Ini papan tulis kita delete. Ini juga, jam juga kita delete. Ini mikroskop kita delete ya. Apalagi ini yang belum. Oke. Ya katakanlah kita juga membutuhkan ponsel dan gambar-gambar lain, saya kira ya. Ini bisa diatur. Ya, artinya di sini simbolnya ini cukup banyak dan kita bisa menggunakannya. Kalau di sini kan kita bisa menginsert YouTube
Nah, ini linknya. Jadi contoh, saya akan mencoba mengambil link video. Ini video, mana ada channel satu ya, jadi katakanlah channel ini. Kita coba saja apakah dia linknya bisa ke sana. Salin, saya sudah menyalinnya. Kemudian saya menuju ke Prezi-nya, Prezi yang di bawah. Saya paste di sini, saya insert. Nah, ini dia. Something went wrong ya. We would not load, tidak bisa meload video. Ya mungkin karena di komputer saya ya terlalu padat dan seterusnya. Tentu banyak sebabnya. Tetapi intinya adalah ini ada video yang bisa link. Kalau tidak bisa ya kita gunakan yang bisa digunakan saja, karena ini juga sudah sangat luar biasa sih. Kemudian favorit ini apa? Oh, ini belum ada favorit saya. Nanti kita cari tahu apa ini. You don't have any favorite content. Oh, untuk konten-konten favorit kita ini bisa link juga ke situ. Jadi link antar materi ya. Draw ini bisa kita memberikan ya gambar-gambar. Kemudian di sini warnanya juga disiapkan. Kemudian kita juga bisa garis ya. Ini saya kira warna sama, bisa diubah-ubah. Kemudian ini highlighter ya, kita sendiri yang mungkin membuat ya layout ya. Misalnya seperti itu. Jadi kita bisa menggambar di sini, menggambar sendiri. Kemudian selanjutnya adalah di slide ini ini sudah selesai ya. Salah satunya saya ingin coba berikan suara mungkin di sini. Jadi ini add background. Oh, dia meminta ini ekstensi MP3, M4A, OGG, OGA, AAC, AC3, WAV. Saya hanya sering menggunakan dua ini kalau yang ada di sini ya, MP3 dengan WAV. Jadi kalau Anda pernah menggunakan ekstensi ini ya, saya kira ya, sisa dimasukkan saja karena ini yang disupport. Ataukah kita menggunakan converter, aplikasi converter untuk memasukkan lagi konten-konten seperti ini, ekstensi file seperti ini, supaya ini bisa include ke situ ya. Ini jadi itu yang kira-kira background musiknya yang sesuai. Add voice, nah ini bisa juga. Add voice sama ya. Coba saya ulang sekali lagi tadi, add background, ekstensinya ini, oke. Nah, sama yang tadi. Kemudian kalau add berarti kan sisa menambah ya, ekstensinya juga harus ternyata sama, ekstensinya sama. Jadi ekstensi inilah yang ketika kita merekam suara sendiri atau apa ya, ini bisa kita masukkan. Kemudian kita mencoba from file PDF itu kita buat di mana bagusnya, di mana yang kosong ini. Nah, di sini saja saya gurunya saya atur dulu. Ini yang gambar-gambar tangannya. Ini pada dasarnya kan ini hanya contoh ya, bahwa ini bisa kita menginsert gambar ke dalam. Oke. Saya akan mencoba memasukkan PDF atau video, berarti bisa mungkin videonya bisa dari sini ya. Ini kalau saya membuka ini kelihatan ekstensi yang bisa itu adalah bisa image, bisa video, PDF, PPTX berarti PowerPoint ya, gambar yang kita insert ke dalam. Kalau gambar ini JPG, JPEG, GIF, PNG, VLV ini kan video ya. Oh, oke. Oh, berarti pada dasarnya kan di sini image, video, PDF, PPT itu bisa masuk. Nah, ini ekstensi yang disupport. Jadi kalau tadi ada SWF, PDF, AVI, MOV, WMV, MPG, kemudian MPEG, MP4, 3GP, PPT dan PPTX, ya itulah ekstensi-ekstensi yang bisa dimasukkan dalam Prezi.
Nah, kira-kira seperti itu. Kita akan mencoba memasukkan file PDF ya. Saya akan menuju CI, kemudian masuk di buku K13. Di sini ada buku digital, buku convert ini. Nah, ini dia. Coba saja kita mau lihat seperti apa hasilnya. Tentu ini sedang proses ya, ini ada proses. Tapi kalau dia file PDF tentunya ya jangan kecil begini, seharusnya dia besar tampilannya. Ini kan. Ya. Oh, ini lama ini, jadi kita delete saja dulu ya. Nanti kita siapkan file-file PDF yang kecil. Atau bisa juga saya akan mencoba ya membuat file PDF 1. Saya akan membuat file PDF 1 saja untuk melihat bagaimana tampilannya. Ini dia di sini ya. Perakitan simulasi digital. Buku konversi ini contohnya. Saya mengambil satu saja, misalnya ini. Konversi gambar ke PDF. Oke, saya akan konversi dulu. Prosesnya kita tunggu. Oke, ini 100%. Cuma filenya belum tahu nih di mana, apa di sini sendiri atau di folder kerja tertentu. Apa ini? Picture to PDF. Ini dia. Add picture, enggak usah ya. Start konversi. File PDF dia disimpan di sini, jangan. Sebaiknya di tempat yang sama supaya gampang nyarinya ya. Jadi saya akan menuju ke buku sini, di sini saja. Oke, saya akan menyimpannya. Nama filenya adalah 01 saja, 01. Ekstensinya PDF export. Oke, buka directory. Ini sudah ada ya, saya kira sudah ada. Nah, ini dia, sudah ada. Nah, sekarang saya kembali ke preview-nya. Karena pada dasarnya kan kita hanya ingin mencobanya. Ini dia, insert from file. Saya coba saja dulu, saya keluar di sini. Ini dia, saya akan masukkan supaya dia lebih ringan, karena ini hanya cuma satu file, supaya kita lihat tampilannya seperti apa kira-kira pada saat dia ditampilkan ya. Oke. Ini dia tampilannya. Jadi ya tentu dalam mode seperti ini ya dia harus dibesarkan ya. Nah, artinya bisa slide-slide itu ditampilkan, tapi kalau mau diincludekan ke dalam saya kira itu tidak pas. Kenapa? Karena ini satu gambar, ini juga banyak ruang-ruang yang kosong ya mengambil. Jadi menurut saya ini tidak terlalu efektif sih kalau kita ingin menginsert gambar. Oke, saya delete lagi ya, karena ini kan mungkin cocoknya tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang sifatnya itu diatur sendiri ya, diatur sendiri. Jadi inilah menu-menunya. Saya kira PowerPoint juga saya pikir sama. Ngapain juga PowerPointnya dimasukkan di sini, yang mendingan ditampilkan sendiri ya. Jadi kita bisa menggunakan kekuatannya, dan pada saat kita mau presentasikan, katakan saja ini sudah selesai, ini ada tombol present. Nah, kira-kira seperti itu. Ini saya kembali dulu ke home ya, home.
Mana posisi ini terlalu jauh. Nah, ini kita mulai dari awal saja, bahwa dia tampilannya seperti ini, presentasi multimedia. Kita klik next, dia akan menuju ke sini, dia akan menuju ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yang kita sudah isi ya, ini materi berikutnya. Wah, ini asik. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang namanya Prezi. Ini templatenya sangat banyak, sisa dipilih sesuai kesukaan dan tentu harus disiapkan dulu materinya supaya kita tidak berlama-lama, apalagi kalau menggunakan kuota. Maka ini harus disiapkan dulu materinya supaya kita sisa mengcopy pastenya ya ke sini saja. Banyak tampilannya cukup bagus dan memudahkan bagi Anda yang tidak terlalu atau mau kerja cepat, atau karena tidak punya waktu untuk mendesain, atau kami memang tidak punya pengalaman banyak ya dalam membuat slide-slide presentasi. Setelah semuanya selesai, presentasi yang kita bangun di sini ya, tentu kita bisa menyimpannya ya. Ini ada gambar disket, ini save. Kita bisa mengklik, kita simpan di dalam. Kemudian menu apa lagi yang ada di sini? Ini share. Berarti tadi ini tersimpan di sini, karena ini kan baru template. Berarti ini sudah paten ya. Saya buka sekali lagi. Ini dalam posisi presentasi ternyata ini. Jadi tadi dalam mode edit ini ada tombol disket menyimpan, berarti kan dia tersimpan di sini, tersimpan jadi templatenya tidak lagi kosong, tapi template inilah yang akan terisi di sini ya. Kita sudah menyimpannya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengambil kita sudah bekerja menyelesaikan presentasi kita. Lalu bagaimana cara mengambil filenya? Di sini ada titik 3, kita klik sini ada ya, untuk mempresentasikan, ada mengcopy, export for presentasi, export to Prezi file. Nah, tentu ekstensi. Nah, tentu kita ingin ini export to for presentasi, export presentation window, ini export. Nah, di mana saya akan di sini menyimpan di sini saja, di dalam buku ya, saya di sana saja, baru saya klik OK. Nah, ini akan diekspor. Itu dia. Cepat, ini cukup cepat. Nah, ini dia sudah jadi. Saya belum isi, artinya sesuai yang kita lihat tadi, artinya kita tidak mengisi dengan begitu bagus presentasi kita, karena pada dasarnya kan hanya mengenal fitur-fitur saja. Nah, ini ada, tapi filenya cukup besar nih, filenya ada 9 mega lebih. Bisa dibayangkan kalau kita mengisinya secara serius, mengisinya dengan banyak teks, gambar, dan slide-nya juga kita tambah terus, berarti ini akan bertambah terus menjadi 10 mega dan seterusnya. Nanti saya akan coba di waktu yang lain menyiapkan beberapa slide yang betul-betul ada isinya, lalu kita nanti lihat, membandingkan dengan video yang ini, bahwa ada berapa ukuran besar filenya yang dihasilkan. Nah, seperti apa hasilnya, ini saya coba lihat dulu. Kalau ini sudah standalone ya, saya tidak butuh Prezi lagi, ini sudah ada di komputer saya, dan begitu kita jalankan, nah ini seperti ini juga bisa dimaksimalkan saja ya, supaya tampilannya sama ini. Oke, dan seterusnya. Ini saya kira artinya ini sudah di tangan kita sih. Jadi tadi bekerjanya melalui aplikasi ini ya secara online. Sekarang setelah kita ekspor dari sini dalam mode presentasi, dia hasilnya executable ya, cuma memang filenya besar. Jujur kalau saya ini filenya besar, karena kalau saya menambah dan bekerja di sana ini bisa berslide-slide. Tetapi saya kira tergantung dari kita ya,
kalau suka, karena itu memang banyak template-nya dan memang memudahkan bagi teman-teman atau ananda yang tidak terlalu suka mendesain sendiri. Nah, di situ banyak template yang bisa kita pakai. Sekalipun ini saya belum mengisinya, baru slide yang saya yang saya download ya, karena baru ada beberapa teks saja dan tulisan, sebagian yang lain masih kosong. Dan ini sudah 10 megaan, ini hampir 10 mega ya, 9,8. Ini kita bisa lihat kalau saya properties lagi, ini luar biasa ya, ini 9,6 megabyte ya kan, 9,6 menurut versi properties Windows ya. Kalau di sini ini ya 9,8, jadi ya kurang lebih lah, itu menurut saya itu agak besar, tetapi tentu sebanding dengan bagaimana apa dia memudahkan kita, template-nya dia siapkan, dan kita sisa datang mengisi template-template itu. Itulah Prezi, saya kira ini sisa kita keluar dari sana ya. Ini adalah logout. Nah, kita sisa keluar dari aplikasi itu dan ya kembali ke tampilan ini. Saya kira cukup sekian untuk pengenalan Prezi, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga memberi inspirasi kepada kita semua. Terima kasih.